Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan berbicara tentang salah satu bab di dalam psikologi eksperimental, yaitu varians dan kontrol. Ada dua hal, varian dan kontrol dalam penelitian eksperimen. Semoga saja bisa menyimak video ini sampai akhir dan penjelasannya berguna. Kita mulai yang pertama, yaitu varians. Apa itu varians? Varians itu adalah salah satu pengukuran penyebaran sejumlah skor yang menunjukkan berapa jauh skor tersebut menyebar, ya. Berapa jauh skor tersebut menyebar dan berapa besar derajat perbedaan antara satu skor dengan yang lainnya. Nah, sebelum kita lebih jauh tentang varian, mungkin teman-teman ingat tentang dalam penelitian biasanya yang dilakukan oleh peneliti adalah menjawab masalah penelitian ataupun menguji hipotesis, ya, menguji hipotesis pada penelitian eksperimental. Nah, biasanya perhitungan statistik itu digunakan untuk deskriptifnya menggunakan kecenderungan tengah, ya. Kecenderungan tengah itu bisa nama lainnya adalah tendensi sentral. Semisal kita mengukur means, rata-rata, kemudian kita mengukur mediannya, kemudian melihat modusnya. Nah, ada satu lagi sebuah ukuran dalam statistik deskriptif selain tendensi sentral, yaitu adalah ukuran penyebaran, ya. Jadi kalau tadi ukuran pemusatan, tendensi sentral, ini adalah ukuran penyebaran. Salah satu yang dipakai yaitu adalah varians. Oleh karena itu, varian ini seperti saya sebut tadi dan juga bisa kalian lihat di sini, pengukuran penyebaran sejumlah skor yang berguna untuk menunjukkan seberapa jauh skor tersebut menyebar dan berapa besar perbedaannya antara satu skor dengan skor yang lainnya. Bisa dalam kelompok, nanti bisa juga antar kelompok, bisa between subject, bisa within subject, ya. Between subject itu adalah antar kelompok, sedangkan within subject artinya dalam kelompok. Nah, kegunaan varian itu untuk menentukan apakah nilai rata-rata antar kelompok tersebut berbeda, ya, signifikan atau tidak perbedaan antar kelompok itu. Nah, itu yang sering digunakan dan menjadi pembicaraan sentral di dalam penelitian eksperimental, ya. Psikologi merupakan salah satu disiplin juga yang membuat memberikan perhatian lebih dan banyak sekali penelitian-penelitian eksperimental di bidang psikologi yang itu akhirnya memberikan manfaat dan sumbangan akademis yang tinggi, ya. Misalnya penelitian Bandura tentang Bobo Dolls, ada penelitian Stanley Milgram tentang obedience to authority, ya, kepatuhan terhadap suatu otoritas. Ada penelitian Philip Zimbardo yang difilmkan, ya, SPE, Stanford Prison Experiment, ya, yang dibukukan dalam Lucifer Effect, bagaimana orang baik bisa menjadi jahat. Kemudian ada juga eksperimen Jonathan Haidt, ya, tentang bagaimana sih orang membuat keputusan secara moral dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke varian.
pembahasan yang lebih dalam tentang variansi ini akan dibahas di bagian lainnya, mungkin di mata kuliah statistik atau analisis data seperti itu ya. Nah, varian itu diperlukan. Mengapa? Karena varian merupakan nilai yang menggambarkan seberapa besar penyebaran, ya, seberapa besar penyebaran, saya ulangi, dari nilai-nilai yang ada di dalam satu kelompok. Dia melihat seberapa besar penyebarannya, itu yang penting. Nah, ini saya sajikan gambar, bisa kita lihat bersama. Ada dua tabel sebelah kiri saya A dan tabel B, seperti itu. Nah, pada tabel A itu coba lihat rata-ratanya, means-nya. Ya, di situ ada dua kelompok 1 dan kelompok 10. Yang satu 7, satu 10. Pada tabel B juga sama, rata-ratanya 7 dan 10. Nah, ini secara diukur secara tendensi sentral, kita lihat rata-ratanya, maka kedua tabel ini sama gitu ya. Tetapi ketika kita lihat variansnya, seperti pada di bawah rata-rata itu ada baris untuk varian, baris terakhir itu berbeda. Di tabel yang pertama itu variansnya 0,8, yang kedua 7,2. Nah, tabel B itu artinya punya variasi, punya perbedaan, punya penyebaran yang lebih jauh dan lebih besar dibandingkan tabel A. Bisa dilihat data per datanya di situ ya. Bagaimana pada tabel A itu terkecilnya di kelompok 1 6, 6, 7, 8, 8, kemudian kelompok 2 9, 9, 10, 11 ya. Sedangkan di tabel 2 bisa kalian, di tabel B-nya bisa kalian lihat 6 sampai 10, rentangnya lebih jauh, kemudian yang satunya 7 sampai 13. Jelas variasinya lebih besar di tabel B. Nah, kira-kira begitu gambaran awal tentang varian ya. Nah, dalam eksperimen itu ada sebuah prinsip yang mesti kita ini wajib sebenarnya bagi setiap peneliti eksperimen, yaitu prinsip max min con ya. Max min con ini prinsip yang sangat populer di dalam psikologi eksperimen. Max yang pertama itu apa? Max yang pertama itu maksimalkan varians eksperimental. Maksudnya apa? Artinya variasi kelompok penelitian kita itu kita buat sedemikian rupa sehingga kita rancang gitu sehingga punya perbedaan yang sangat tinggi, sangat berbeda antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya, atau satu subjek dengan subjek lainnya ya. Jadi memaksimalkan varian eksperimentalnya dengan memberikan manipulasi biasanya. Nah, itu yang disebut dengan treatment kalau di dalam penelitian eksperimen. Nah, prinsip yang kedua itu adalah minimalkan varian kesalahan. Bagaimana caranya? Pertama, mengurangi kesalahan pengukuran dengan melakukan kontrol, yang teknik-teknik kontrol akan kita bahas berikutnya. Kemudian meningkatkan reliabilitas alat ukur ya. Alat ini bisa kalian pelajari di psikometri, juga di KUP, konstruksi alat ukur psikologis ya. Kemudian yang terakhir kontrol artinya kita melakukan kontrol, teknik kontrol terhadap variabel sekunder. Nah, apa variabel sekunder ini? Variabel sekunder ini mungkin adalah variabel yang mungkin diduga berpengaruh terhadap variabel terikat ya, terhadap variabel dependennya, variabel sekunder. Jadi misalnya variabel sekunder ini macam-macam, bisa dia bawaan kalau bahasa di buku Prof. Lice Seniati itu
proaktif history. Jadi sejarah proaktif, warisan bawaan subjek seperti kecerdasan misalnya, itu variabel sekunder. Ada juga misalnya kondisi itu seperti tingkat kebisingan, ya, tingkat kelelahan, suhu ruangan, itu disebut variabel sekunder. Ada variabel sekunder yang bisa kita kontrol, ada mungkin yang tidak, tapi nanti akan kita jelaskan bagaimana sih caranya atau teknik-teknik mengontrol variabel sekunder ini. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan yang kedua, yaitu kontrol. Teknik kontrol terhadap variabel sekunder, ya. Nah, jadi kontrol ini sebelumnya saya perlu jelasin dulu bahwa kondisi kontrol itu merupakan salah satu ciri khas dari penelitian eksperimen, ya. Kenapa? Karena dalam penelitian eksperimen kontrol ini sangat besar perannya, sangat kuat sekali, ya, sangat besar pengaruhnya dan sangat sering dilakukan seperti itu. Nah, dalam konteks penelitian eksperimen, kontrol itu berarti peneliti dapat memunculkan atau tidak memunculkan, ya, mengadakan atau mentiadakan apa yang diinginkannya dalam melaksanakan penelitian. Nah, kontrol peneliti dalam penelitian eksperimen itu menyangkut variabel bebas, VB, dan VS, variabel sekunder, ya. Nah, ini nama variabel khas nih, ya. Variabel sekunder ini variabel khas dalam penelitian eksperimen yang nanti ketika kalian membuat desain penelitian eksperimen itu harus menyebutkan variabel sekundernya apa saja. Nah, apa saja yang bisa dikontrol, apa yang tidak, gitu. Seperti itu. Nah, selain itu selain variabel sekunder ada kontrol tadi, manipulasi terhadap variabel bebas, ya. Variabel bebas itu bisa juga disebut variabel manipulasi, bisa juga disebut dengan variabel eksperimen, ya. Nah, itu merupakan ciri khas yang kedua dari penelitian eksperimen ini, ya. Jadi kontrol terhadap variabel bebas itu sebenarnya merupakan sebuah manipulasi yang dilakukan peneliti sehingga perbedaan kondisi antara KE dan KK, KE itu kelompok eksperimen, ya, KK itu kelompok kontrol, ya, itu bisa semaksimal mungkin, ya. Ini yang disebut dengan prinsip pertama dari Max Mincom itu, Max memaksimalkan varian, ya. Jadi dengan memberikan manipulasi. Nah, kemudian kontrol terhadap VS, variabel sekunder, itu dilakukan untuk lebih memperjelas adanya hubungan sebab akibat antara variabel bebas, antara VB dan VT, variabel bebas dan variabel terikatnya, antara X dengan Y-nya, seperti itu. Nah, hubungan antara VB dan VT itu tidak selamanya mulus. Ada pengganggu di situ, VS ini, ya, variabel di luar VB, di luar variabel bebas, dan variabel terikat namanya VS, variabel sekunder, ya. VS yang tidak dikontrol, ya, dengan teknik kontrol nantinya yang tidak bisa kita kontrol atau tidak kita kontrol, kita abaikan. Nah, itu akan kemungkinan akan mempengaruhi variabel terikatnya, ya, mempengaruhi Y-nya, ya. Misalnya kita ingin melihat kemampuan anak dalam mengingat kata. Ada dua kelompok tuh, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Yang kelompok eksperimen itu di luar ruangan sangat bising misalnya, sangat bising sekali, sedangkan kelompok yang satunya enggak. Nah, otomatis manipulasi yang kita berikan itu hasilnya nanti akan bias. Jadi seolah-olah hasilnya nanti pada kelompok eksperimen kemampuan anak mengingat kata itu menjadi sedikit misalnya, kan. Nah, padahal ada gangguan di situ, ada variabel sekunder. Tingkat kebisingannya berbeda ternyata antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrolnya. Nah, makanya
kita perlu mengontrol, ya, mengontrol variabel sekunder, ya. Begitu ya. Nah, kontrol terhadap variabel sekunder ini sudah saya singgung sebelumnya di prinsip max min con. Itu adalah prinsip yang ketiga, ya, kontrol terhadap variabel sekunder. Walaupun sebenarnya kontrol terhadap varian sekunder ini, ya, variabel sekunder ini tidak terbatas pada penelitian eksperimen saja, tapi yang paling kuat itu biasanya di penelitian eksperimen, apalagi yang laboratorium itu harus benar-benar dikontrol tuh. Penelitian medis misalnya itu lebih, kontrol ini sangat berguna sekali, ya. Kemudian variabel yang tidak bisa kita kontrol dalam penelitian eksperimental yaitu adalah variabel terikat. Variabel terikat ini karena itu yang ingin kita jelaskan peneliti dengan melakukan manipulasi atau treatment atau perlakuan terhadap variabel bebas dan mengontrol variabel sekunder, ya. Jadi itu gunanya kontrol terhadap variabel sekunder. Nah, salah satu yang pertama, ya, teknik kontrol yang pertama adalah randomisasi. Terus yang kedua eliminasi, yang ketiga konstansi, yang keempat VS menjadi PB kedua. Variabel sekunder itu dijadikan variabel bebas akhirnya, jadi X2 gitu ya. Kontrol statistik yang kelima dan keenam counter balancing. Ini 6 teknik kontrol yang lazim dipakai di dalam penelitian eksperimen. Nah, kita masuk yang pertama. Randomisasi atau random assignment itu adalah prosedur memasukkan secara acak subjek pada sampel penelitian ke dalam setiap kelompok penelitian, KK dan KE, kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, sehingga tujuannya KK dan KE dapat diasumsikan setara sebelum manipulasi, treatment, perlakuan dilakukan. Ya, randomisasi itu gunanya biar antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen setara. Seperti itu ya. Itu ada gambarnya. Sampel, kemudian kita randomisasi, kemudian asumsinya kelompok kontrol dan kelompok manipulasi itu setara. Seperti itu ya. Jadi kalau tidak setara, misalnya yang kita pengen menguji atau kita pengen melihat prestasi belajar kelas A dan kelas B. Kelas A itu IQ-nya di atas 100 semua kok, yang kelas B di bawah 90. Tanpa perlakuan pun ya sudah berbeda dong. Tanpa kalian beri metode tertentu pun ya sudah berbeda. Itu yang disebut dengan bias ya. Nah, jadi randomisasi itu gunanya seolah-olah kelompok kontrol dan kelompok eksperimen itu punya asumsi yang setara sebelum dilakukan manipulasi ya, randomisasi. Jadi diacak gitu ya. Nah, jadi yang subjeknya yang diacak seperti itu ya. Jadi yang kita kontrol adalah kita randomisasi adalah subjeknya. Kelas A dan kelas B diacak lagi gitu sehingga IQ-nya setara gitu ya. Seperti itu. Itu randomisasi. Kemudian yang kedua adalah eliminasi. Ya. Eliminasi. Eliminasi ini sesuai dengan namanya, menghilangkan atau meniadakan VS dari PT. Variabel sekundernya dihilangkan tuh. Nah, gimana caranya tuh? Nah, ini ya. Jadi antara hubungan variabel bebas dan variabel terikat itu kadang-kadang ada variabel sekunder di situ. Guna eliminasi itu menghilangkan variabel sekundernya. Gimana tuh? Contohnya. Nah, misalnya
contoh eliminasi ini suhu ya. Suhu itu tidak bisa dihilangkan. Nanti ada teknik lain namanya konstansi gitu ya. Kebisingan misalnya ya. Kebisingan itu variabel sekunder. Jadi kita harus mencari ruangan, kita harus mengeliminasi kebisingan. Caranya gimana? Pakai ruangan kedap suara misalnya. Seperti itu. Kita pakai ruangan kedap suara. Nah, itu teknik eliminasi terhadap variabel sekunder. Jadi menghilangkan dia. Tapi ada hal-hal tidak bisa dihilangkan ya nanti ya. Status sosial misalnya kan sulit tuh kita hilangkan. Ini kecerdasan ya. Jadi dia hanya terbatas sekali ya. Teknik eliminasi ini terbatas sekali. Yang hanya bisa misalnya ya kita pengen melihat pengaruh musik klasik terhadap kemampuan mengingat. Ya paling misalnya kayak kebisingan yang kita kontrol gitu. Kelelahan ya. Kelelahan bisa kita kontrol misalnya. Kalau penelitiannya banyak duitnya, si A itu datangnya dari jarak dekat, kelompok satunya dari jarak jauh. Kemudian hari itu juga kita tes misalnya. Itu kan jelas bias ya, mereka punya faktor kelelahan. Mungkin mereka datang hari yang sama, nginep dulu semalam misalnya di mana gitu kan. Nah, besoknya baru tes. Itu salah satu cara eliminasi ya. Untuk menghilangkan faktor kelelahan tadi, variabel sekunder itu ya, varian sekunder. Kebisingan dan kalian bisa nyari lagi contoh yang lain ya. Intinya menghilangkan ini variabel sekunder. Nah, kemudian konstansi atau balancing yang ketiga, menghilangkan pengaruh ya. Kalau tadi meniadakan variabel sekunder, kalau ini menghilangkan pengaruh variabel sekunder terhadap VT, terhadap variabel terikatnya. Tetapi tidak berarti variabel sekunder tersebut tidak ada dalam penelitian ya. Jadi teknik kontrol ini dapat dilakukan pada penelitian eksperimental berdesain between subject maupun within subject ya. Bisa dalam antar kelompok, bisa dalam kelompok seperti itu. Nah, dalam konteks tertentu ada dua konstansi yang bisa kita lakukan ya. Ada dua konstansi yang bisa kita lakukan. Yang pertama konstansi kondisi di sini. Konstansi kondisi, misalnya suhu. Ya. Konstansi kondisi itu adalah suhu. Suhu ini bisa kita hilangkan, bisa kita konstansikan, maksud saya, bukan kita hilangkan. Misalnya kita tidak bisa membuat ruang kedap suara, atau misalnya kebisingan nih, ini lebih enak nih. Ada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Kelompok eksperimennya bising tuh, lingkungannya bising. Kita tidak mampu memberikan ruang kedap suara. Konstansi kondisi gunanya kita beri kebisingan gitu ke kelompok yang senyap tadi. Jadi setara. Jadi seharusnya kondisinya senyap, misalnya yang satu KE, kelompok eksperimen bising, kelompoknya enggak, lingkungannya, kelasnya, suasananya mungkin. Berarti beri kebisingan yang sama, itu yang disebut dengan konstansi. Jadi ketika tidak bisa dieliminasi, maka dia harus dikonstansi, beri kondisi yang sama. Kelelahan tuh misalnya ya, yang satunya lelah, kalau mereka tidak bisa dibuat seger, yang satunya ada dibikin lelah dulu ya. Nah, itu contoh ekstrimnya seperti itu ya. Nah, kemudian durasi di sini ya. Itu contoh konstansi kondisi. Jadi durasinya yang satu panjang,
satu pendek. Nah, itu harus kita konstankan ya, durasi pemberian treatmentnya harus sama biar hasilnya memang tidak bias nanti. Itu konstansi kondisi ya. Kemudian yang kedua, konstansi karakteristik subjek ya. Konstansi karakteristik subjek itu terdiri dari dua cara. Pertama, matching, membuatnya berpasangan. Yang kedua, blocking, membuatnya terblok-blok. Ini seperti randomisasi, tapi bedanya kalau randomisasi itu lebih ke lebih ke subjeknya. Misalnya, kalau dalam randomisasi kesetaraan itu lebih menitik beratkan pada kesetaraan subjek pada setiap kelompok. Nah, jadi maksudnya kesetaraan yang dicapai dalam randomisasi itu didasarkan pada suatu asumsi statistik. Nah, kalau pada konstansi kesetaraan berarti itu setiap subjek kelompok yang mendapatkan kondisi yang sama, juga ada kesetaraan subjek yang dia bisa kita pasang-pasangkan seperti itu, dan kita sehingga jumlah kelompoknya setara gitu ya, jumlah anggota kelompoknya setara. Nah, matching itu adalah mengurutkan subjek kemudian secara acak dimasukkan ke kelompoknya. Jadi misalnya ini nih, ada kita 10 subjek, IQ-nya 199, 102, 100. Nah, berarti 102 dan 101 itu tidak boleh berada dalam satu kelompok tuh. Itu harus kita pisahkan ya. Kita pasangkan dulu, kemudian kita sebarkan, satu ke kelompok eksperimen, satu kelompok kontrol. Analoginya gini, kalau kalian main bola, yang satu jago ngegol, yang satu enggak, ada dua orang itu nggak boleh dalam satu tim yang sama, itu dia harus terpisah ya. Kita pasangkan skillnya, strikernya ada dua ya, kita pisahkan. Kemudian ada backnya berapa, kita pisahkan. Akan sulit nanti kalau satu kelompoknya isinya striker semua, yang satu kelompok isinya kiper semua misalnya kan. Nah, itu kita pasang-pasangkan, kemudian kita pisahkan, satu ke kelompok eksperimen, satu kelompok kontrol. Yang kedua adalah blocking ya. Nah, blocking ini hampir sama dengan matching, tapi dia pakai kategori itu. Kalau matching itu skornya, misalnya skor IQ kita tes sebelum manipulasi, yang deket-deket kita pisahkan, nanti yang hampir setara kita pisahkan kedua kelompok. Kalau blocking dia misalnya punya kategori, misalnya kecerdasan itu ada misalnya tinggi, sedang, rendah gitu ya. Nah, yang tinggi itu berapa orang, kemudian kita pisahkan. Jadi dia pemisahan berdasarkan kategori. Jadi dalam kelompok eksperimennya, dalam KE-nya ada yang cerdas, sedang, dan rendah. Dalam kelompok kontrolnya ada cerdas, sedang, dan rendah juga. Nah, itu salah satu teknik konstansi karakteristik subjek untuk menyetarakan, memenuhi asumsi kesetaraan kelompok eksperimen dan kelompok subjek. Intinya kelompok eksperimen itu tidak boleh berbeda dengan kelompok kontrol ya. Yang keempat adalah menjadikan variabel sekunder menjadi variabel bebas kedua. Ini kalau tidak bisa dirandomisasi, tidak bisa dihilangkan variabel sekundernya ya, jadikan saja dia variabel bebas. Jadi misalnya X dan Y, variabel sekunder ini sangat berpengaruh dan memang tidak bisa kalian eliminasi, tidak bisa kalian kontrol dengan teknik lain ya, jadikan dia X2 seperti itu ya. Misal kalau di buku Prof. Lice ini disebutkan bahwa misalnya penelitian mengenai pengaruh metode belajar terhadap prestasi, X-nya metode belajar, prestasi Y. Nah, ternyata formasi tempat duduk itu diduga juga turut mempengaruhi. Jadi formasi tempat duduk awalnya VS tuh. Nah, tapi karena ingin juga dilihat pengaruh formasi tempat duduk, maka dia jadi X2, jadi variabel bebas kedua ya. Jadi dilakukan manipulasi formasi tempat duduk para siswa sehingga setiap kelompok penelitian mendapatkan metode belajar
dan formasi tempat duduk yang berbeda. Jadi variabel pertamanya metode pengajaran. Yang satu kelompok kontrol, satunya dikasih ceramah, satunya dikasih diskusi. Bisa juga formasi tempat duduknya yang satu tradisional, satu berkelompok. Nah, ini diacak, kemudian ada beberapa treatment nanti di situ kan. Nah, jadi jika tidak bisa dihapus, dihilangkan pengaruhnya, maka jadikan saja variabel bebas kedua. Seperti itu ya. Ini gambarnya ya. Jadikan saja dia variabel bebas kedua. Kemudian yang kelima, kontrol statistik. Kontrol statistik ini itu analisis covariance ya. Nanti kalau di statistik lanjut nanti kita akan bahas ini lebih, ini analisis covariance ya. Ada syaratnya. Yang pertama, variabel sekundernya harus merupakan variabel kontinu. Artinya dia punya skor yang dapat kita ketahui, misalnya skor kecerdasan, nilai UAS, atau dia sudah punya skor yang bisa kita ketahui ya. Dan kontrol statistik ini dapat dilakukan apabila penelitian eksperimental sudah berjalan atau sudah selesai. Nanti bisa kita lihat kalau tanpa variabel sekunder, tanpa kovarian, seberapa besar pengaruhnya, dengan kovarian berapa besar pengaruhnya. Jadi kita bisa melihat berapa besar sih pengaruh variabel sekunder ini dengan analisis statistik, analisis kovarian atau ANCOVA ya namanya. Tuh. Nah, ini saya tampilkan juga apa sih variabel sekunder itu sendiri gitu ya. Nah, variabel sekunder itu sendiri kalau di kamus APA ya, itu disebut dengan nuisance variable ya. Variabel pengganggu seperti itu ya. Itu dia, ada definisinya di situ. Dia bisa meningkatkan error ya, meningkatkan bias dalam penelitian, makanya dia harus dikontrol. Misalnya contohnya di situ participant karakteristik dan environmental condition, kondisi lingkungan, itu bisa disebut sebagai nuisance variable ya. Variabel pengganggu, variabel sekunder itu. Yang kalau nggak dikontrol dia bisa ganggu hasil eksperimen kalian seperti itu. Kontrol statistik pakai ANCOVA. Yang terakhir counterbalancing. Nah, counterbalancing ini digunakan untuk mengontrol efek urutan, sequencing effect yang timbul akibat pemberian beberapa perlakuan. Biasanya dilakukan pada design within subject. Within subject itu satu kelompok dikasih beberapa perlakuan ya. Nah, yang pertama ada namanya intra-subject counterbalancing, yang kedua intra-group. Intra-subject itu memberikan setiap subjek perlakuan pada satu urutan, kemudian diberikan lagi urutan terbalik. Dikenal dengan teknik ABBA ya, counterbalancing. Kemudian yang kedua, intragroup itu menerapkan desain between subject ya, antar subjek pada desain within subject. Jadi sequencing effect itu dapat dikontrol dengan memberikan perlakuan AB kepada sebagian subjek, sebagian subjeknya lagi dikasih perlakuan BA ya. Misalnya saya ingin menguji tingkat ngantuk Panadol, obat flu tuh kan satu kelompok, ada orang berapa, orang 5, saya kasih misalnya treatment pertama saya kasih Panadol, treatment kedua saya kasih Mixagrip, treatment ketiga saya kasih Bodrek misalnya. Nah, di hasil penelitian kan Bodrek ternyata memberikan efek ngantuk sekian persen, padahal dia ngantuk itu jangan-jangan gara-gara efek dari Panadol dan Mixagrip sebelumnya. Itu yang disebut dengan sequencing effect ya. Nah, jadi gara-gara efek treatment sebelumnya. Tekniknya adalah memberikan ulang dengan terbalik. Makanya ada teknik ABBA ya, ABBA. Jadi pertama dikasih Panadol, kedua dikasih Mixagrip. Nah, kemudian dikasih lagi. Ketika efeknya sudah hilang, dikasih lagi Mixagrip dulu, kemudian Panadol. Nah, itu intra-subject counterbalancing. Bisa jadi kalian bagi dua kelompok itu. Satu kelompok itu setengahnya dikasih Panadol dulu, kemudian kasih Mixagrip.
sebagiannya lagi kasih Mexagrip, kemudian baru kasih Panadol. Jadi bisa dibagi dua. Nah, itu disebut intragroup counterbalancing. Itu lebih efektif menurut saya, karena mengurangi jumlah treatment, ya. Itu lebih efektif. Nah, itu ya counterbalancing. Ya, itu saja. Ada 6 teknik tadi: kontrol dan varian. Apa gunanya varian? Bagaimana mengontrol? Itu saja penjelasan dari saya. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.